Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemarin 2 pekan yang lalu kita telah memasuki babul adzan, bab tentang adzan. Sedikit murojaah, maka kita mengulang dari hadis pertama dari bab adzan. An Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih qala tafa bi wa ana naim rajulun faqala taqulu Allahu akbar Allahu akbar. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, beliau berkata, di saat saya tertidur, saya bermimpi datang seseorang kemudian mengatakan kepada saya, Allahu akbar Allahu akbar, fadzakara al-adzan bitarji'i wa takbir bi ghairi tarji'. Fadzakara al-adzan bitarbi' wa bitarbi'i takbir bi ghairi tarji'. Kemudian orang tersebut mengumandangkan azan, melafadzkan azan dengan tarbi'ut takbir, yaitu dengan mengulang takbir sebanyak 4 kali. Bi ghairi tarji'. Tarji' di dalam bahasa Arab itu artinya mengulang dengan pelan. Jadi sering kita dengar kalau di muadzin itu mengatakan di saat mereka adzan, mereka mengucapkan terlebih dahulu dengan lirih Allahu Akbar, lalu mereka mengangkat suaranya. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan tarji'. Di sini disebutkan dari hadis dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, beliau mengatakan fadzakarul adzan. Kemudian orang di dalam mimpinya ini menyebutkan azan bitarbi'i takbir, dengan mengucapkan takbir sebanyak 4 kali. Bi ghairi tarji', tanpa mentarji', yaitu tanpa mengucapkan dengan lirih. Wal iqamah furada illa qad qamatis shalah. Dan dia juga mengajarkan kepada Abdullah bin Zaid iqamah. Dan iqamah furada, iqamah itu sendiri, maksudnya satu saja, tanpa mengulangi lagi. Jadi lafadznya hanya satu-satu saja. Illa qad qamatis shalah, kecuali dengan di kalimat qad qamatis shalah. Qal falamma asbahtu ataitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di pagi harinya setelah saya bangun, saya mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal innaha la ru'ya haq. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpimu itu adalah mimpi yang benar. Al-hadis. Hadis ini hadis yang panjang, tapi penulis di sini hanya mencantumkan sampai sini saja. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Mimpi ini tidak hanya disampaikan atau tidak hanya dirasakan oleh Abdullah bin Zaid, tapi mimpi ini juga dialami oleh Umar bin Khattab. Di malam harinya Umar bin Khattab juga bermimpi sama seperti ini. Kemudian di saat pagi harinya Umar mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpinya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sabaqaka Abdullah bin Zaid. Sudah ada yang datang sama seperti mimpimu, tapi dia datang lebih awal darimu, yaitu Abdullah bin Zaid. Kemudian apakah mimpi di sini menyebabkan hukum? Kita dapat mengambil hukum dari mimpi. Perkataan para ulama, mimpi di sini tidak mendatangi hukum, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tasdik, membenarkan bahwa mimpinya ini benar. Jadi mimpi yang dapat mendatangkan suatu amalan, satu ibadah, itu adalah yang pertama mimpinya Rasulullah SAW. Karena banyak dalam hadis kita disebutkan bahwa Rasulullah SAW sering mendapati wahyu di saat beliau bermimpi atau di saat beliau tertidur. Kemudian bagaimana dengan mimpinya sahabat? Para ulama mengatakan
Azan ini telah diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan, "Innaha la ru'yal haq." Mimpimu ini mimpi yang benar. Hukum asalnya Rasul sudah tahu bahwa kelak akan disyariatkan azan. Tapi para sahabat mendapatinya juga dari jalan mimpi. Seperti yang kita tahu, ungkapan para ulama, mimpi itu adalah tubsirul mu'min wala tadur. Mimpi itu memberikan kabar bahagia bukan buat umat mukmin dan tidak akan memberikan mudarat buat umat mukmin. Tubsir wala tadur. Mimpi itu memberikan kabar bahagia aja, nggak ada mudaratnya untuk mukmin. Nah, para ulama mengatakan Rasul ini sudah tahu bahwa akan ada syariat azan. Tapi sahabat diberitahu juga lewat mimpi-mimpi mereka. Makanya di sini Rasul membenarkan tasdik, membenarkan mimpinya para sahabat tersebut. Taib. Ini adalah awal mulanya azan. Azan disyariatkan di tahun pertama Hijriyah, berarti berada di kota Madinah. Azan disyariatkan pertama di kota Madinah. Taib. Kemudian hukum yang lain dari hadis ini, apakah azan disyariatkan untuk masuknya waktu sholat atau untuk pensyariatan sholat? Berbeda ini. Azan, apakah azan ini disyariatkan hanya untuk memberitahu nih sudah masuk waktu sholat, atau azan ini disyariatkan untuk sebagian dari sholat, yaitu nih kita azan dulu baru kita sholat? Para ulama berbeda pendapat menjadi dua. Jumhur, mayoritas para ulama mengatakan azan disyariatkan untuk sholat, bukan untuk memberitahu telah masuk waktu sholat. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi SAW di saat beliau mengqadha sholat, beliau memerintahkan Bilal untuk azan dan iqamah. Padahal waktu sholatnya sudah lewat. Waktu sholatnya sudah lewat. Tapi Nabi masih memerintahkan Bilal untuk azan. Dan dari sini juga para ulama mengatakan bahwa untuk mereka yang menjamak sholat, takdim atau takhir, mereka tetap disyariatkan untuk melaksanakan azan. Karena azan bukan hanya untuk memberitahu telah masuk waktu sholat, akan tapi azan memberitahu sholat akan dikumandangkan, sholat akan didirikan, sama seperti iqamah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan ada pembahasan yang lebih panjang nanti tentang itu di hadis, beberapa hadis setelahnya. Wazada Ahmad, kemudian Imam Ahmad menambahkan di akhir kisah ini, qaul Bilal fil adzanil fajr as-salatu khairum minan naum. Imam Ahmad menambahkan di akhir hadisnya tentang perkataan Bilal. Afwan, ada terlewat dua hadis. Kemudian Ahmad meriwayatkan bahwa Bilal mengatakan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum hukumnya taswib, hukumnya sunnah, dan hanya diucapkan di salat fajar, di salat subuh. Ada satu kisah di saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, kemudian beliau memasuki masjid saat dikumandangkan azan. Ternyata saat itu muadzinnya mengatakan as-salatu khairum minan naum di azan zuhur, karena dia melihat teman-temannya sedang qailulah, sedang tidur. Kemudian dia mengucapkan as-salatu khairum minan naum di saat salat zuhur. Kemudian Umar bin Khattab keluar dari masjid dan mengatakan, yang mengeluarkan saya dari masjid adalah bid'ah yang saya dengar. Makanya di sini para ulama mengatakan bahwa as-salatu khairum minan naum
khusus untuk subuh. Tidak boleh salat-salat yang lain. Khusus untuk subuh. Wallahu a'lam bishawab. Dari Abi Mahdhurah radhiyallahu an, dari Abi Mahdhurah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahul adzan fa dzakara fihi tarji. Abu Mahdhurah mengatakan bahwa beliau dilajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adzan. Kemudian Nabi menyebutkan tentang tarji, tentang mengulang dengan lirih. Akhrajahu Muslim. Walakin dzakara takbir fi awwalihi marratain faqat. Baik. Ahibati fillah, azan yang kita dengar sekarang ini adalah azannya Bilal. Azan yang kita dengar sekarang ini adalah azannya Bilal. Abu Mahdhurah adalah muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekkah. Bilal di kota Madinah. Dan mereka memiliki lafaz azan yang berbeda. Para ulama mengatakan ini adalah ikhtilafut tanawwu. Ini adalah boleh dipakai dua-duanya. Boleh dipakai azan Madinah dan boleh dipakai azan Makkah. Boleh dipakai azan Bilal dan boleh dipakai azan Abi Mahdhurah. Lalu yang mana yang paling afdol? Para ulama mengatakan al-afdol adalah azannya Bilal. Karena apa? Karena selama masa hidupnya Rasulullah SAW, yang azan adalah selalu Bilal, dan Bilal tidak pernah menggunakan lafaz azan yang lain kecuali lafaz azan yang kita dengar sekarang. Adapun jika ada orang yang ingin menggunakan lafaz azannya Abi Mahdhurah, tidak masalah. Tidak masalah. Lafaz azannya Abi Mahdhurah lebih sedikit daripada lafaz azannya Bilal. Dia hanya takbirnya hanya 2 kali, dan yang lainnya menggunakan tarji, yaitu mengecilkan suaranya di saat asyhadu an la ilaha illallah, baru mengangkat suaranya di saat asyhadu an la ilaha illallah yang kedua. Dan ini semuanya termasuk tanawu, tidak masalah menggunakan yang A, tidak masalah menggunakan yang B. Akan tapi para ulama mengatakan al-afdol, yang paling afdol adalah dengan azannya Bilal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Anas radhiyallahu an, umira Bilal ayyasfa'al adzan. Bilal diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan azan, yaitu mengucapkan azan sesuai dengan jumlahnya. Maksudnya Allahu Akbar-nya 4 kali, asyhadu an la ilaha illallah-nya 2 kali, dan seterusnya. Wa yutirul iqamah, dan yutir menyebutkan iqamah hanya dengan 1 kali saja. yakni illa qad qamatis shalah, kecuali qad qamatis shalah. Muttafaqun alaih. Di sini muallif penulis menyebutkan perbedaan antara adzan dan iqamah dari versi Bilal. Karena di versi Abi Mahdhurah adzan dan iqamah lafadznya sama. Lafadznya sama. Lafadz adzannya beliau dengan lafadz iqamahnya beliau sama. Di sini para muallif, penulis di sini membawakan hadis ini agar menyebutkan bahwa Bilal iqamahnya beda. Iqamahnya Bilal itu hanya beberapa kata saja, tidak sepanjang azan. Tidak sepanjang azan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Hadis yang selanjutnya dari Abi Juhaifah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, "Ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa tatabba'u fah hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udhunayhi." Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahaha. Wa li Ibnu Majah wa ja'ala isba'aihi fi udhunayhi. Wa li Abu Daud lawa unuqahu lamma balagha hayya 'ala sholati yaminan wa shimalan thumma yastadir. Baik. Di sini hadis ini menjelaskan tentang hadis sifat muadzin di saat muadzin sedang mengumandangkan azan. Para ulama menjelaskan bahwa sifat tangannya muadzin di saat mengumandangkan azan ada 2. Yang pertama adalah memasukkan jarinya ke dalam telinga. Ini yang pertama. Yang kedua adalah meletakkan jarinya di atas telinga tanpa memasukkan. Dan dua-duanya dibenarkan oleh para ulama hadis.
Dua-duanya dibenarkan oleh para ulama al-hadis, yaitu memasukkan jarinya dan meletakkan tangannya di atas telinga, meletakkan jari-jarinya di atas telinga. Dan dua-duanya dibenarkan oleh ulama al-hadis. Akan tetapi sebagian para ulama mengatakan al-afdal, yang paling benar adalah dengan caranya Bilal, yaitu memasukkan jarinya ke dalam telinga. Ini yang pertama. Ra'aitu Bilalan yu'adzin. Saya melihat Bilal itu adzan. Dan saya melihat mulutnya ke arah sini dan ke arah sana. Maksudnya adalah kepalanya. Jadi para ulama mengatakan yang bergerak adalah hanya kepalanya saja. Di saat kita mengumandangkan azan, yang menoleh hanya kepalanya saja, badannya tidak. Sebagian para ulama mengatakan seperti ini. Sebagian para ulama yang lain mengatakan badannya boleh, asalkan kakinya tidak bergerak. Kakinya tetap tidak bergerak, tapi badannya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Yang dikuatkan oleh para ulama adalah kepalanya saja, badannya tidak bergerak. Itu kepalanya ke arah kiri dan kanan. Baik. Lalu bagaimana gerakannya? Bagaimana menghadapnya? Apakah hayya 'ala shalah pertama kita menghadap ke kanan, hayya 'ala shalah kedua kita menghadap ke kiri, atau hayya 'ala shalah semuanya ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri, atau hayya 'ala shalah ke kiri dan ke kanan? Ke kanan dan ke kiri. Tiga-tiganya memiliki dalil. Tiga-tiganya memiliki dalil. Yang pertama dalilnya, mereka mengatakan bahwa Bilal saat menyebutkan hayya 'ala shalah, beliau menoleh ke kanan lalu ke kiri. Di saat hayya 'ala shalah pertama, beliau menghadap ke kanan, menyelesaikannya di kiri. Ulama yang lain menafsirkan tidak. Hayya 'ala shalah yang pertama ke kanan, kemudian hayya 'ala shalah yang kedua ke kiri. Hayya 'alal falah yang pertama ke kanan, hayya 'alal falah yang kedua ke kiri. Sebagian para ulama yang lain mengatakan enggak. Hayya 'ala shalah semuanya ke kanan, hayya 'alal falah semuanya ke kiri. Wallahu a'lam bishawab. Yang dikuatkan para ulama adalah perkataan yang kedua, yaitu hayya 'ala shalah pertama ke kanan, hayya 'ala shalah kedua ke kiri. Kemudian yang hayya 'alal falah pertama ke kanan, hayya 'alal falah kedua ke kiri. Akan tetapi semuanya memiliki dalil. Semuanya memiliki dalil yang menguatkan perkataan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dari Abi Mahdhurah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajabahu sautuhu fa'allamahu al-adzan. Abi Mahdhurah termasuk sahabat yang memiliki suara yang tegas. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Abi Mahdhurah, kemudian beliau mengajarkan kepada Abi Mahdhurah adzan. Para ulama, sebagian para ulama dari hadis ini mengatakan bahwa para muadzin, syarat dari muadzin adalah memiliki suara yang keras. Memiliki suara yang keras. Bukan suara yang bagus, tapi memiliki suara yang lantang atau yang keras. Dan ini yang disimpulkan ulama dari hadisnya, bahwa di saat Nabi melihat Abi Mahdhurah, kemudian Nabi mengajarkan kepada Abi Mahdhurah adzan. A'jabahu. Nabi kagum mendengar suara Abi Mahdhurah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Jabir bin Samurah. Dari Jabir bin Samurah, semoga Allah meridainya, qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idain ghairu marratin wala marratain bi ghairi adzanin wala iqamah. Saya ini adalah orang yang sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat Id. Gak hanya sekali atau dua kali, maksudnya adalah banyak. Saya sholat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali. Bi ghairi adzanin wala iqamah. Dan di saat sholat Id kami tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Ini yang disampaikan oleh Jabir bin Samurah. Lalu bagaimana hukumnya
untuk nida, misalnya as-salatul aidain yarhamukumullah, atau as-salatul jami'ah yarhamukumullah, dan lain-lain. Para ulama mengatakan hukumnya boleh untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa sebentar lagi akan dikumandangkan, akan didirikan salat Id. Hukumnya boleh untuk menggunakan nida, mengumumkan bahwa sebentar lagi akan dilaksanakan salat Id. Adapun azan, para ulama mengatakan tidak ada azan di salat Id. Azan dan iqamah tidak ada di salat Id. Wallahu a'lam bishawab. Dari Abi Qatadah radhiyallahu an fil hadits at-tawil fi naumihim 'anis shalah. Dari Abi Qatadah di hadis yang panjang tentang Nabi SAW tertidur di saat waktu sholat subuh. Hadis ini adalah hadis yang pernah saya sebutkan, bahwa suatu hari Nabi SAW safar bersama Bilal, bersama Abu Qatadah dan beberapa sahabat yang lain. Kemudian di tengah jalan Nabi SAW merasa capek dan sahabat-sahabat juga lelah. Akhirnya tidurlah mereka semua, sampai tidak ada yang membangunkan kecuali sinar matahari. Berarti sudah terlambat sholat subuhnya. Kemudian Nabi mengatakan pada Bilal dan para sahabatnya, kita pindah dari tempat ini, sesungguhnya tempat ini adalah tempat syaitan. Lalu Nabi pindah ke tempat yang lain. Kemudian Nabi mengatakan, azin ya Bilal, azanlah wahai Bilal. Fasallan Nabi kama kana yasna'u kulla yawm. Kemudian Nabi sholat seperti biasa saja. Hadis ini para ulama mengatakan ini ada sunnah yang sudah mulai hilang, yaitu di saat kita tertinggal satu sholat karena tertidur, maka kita pindah dari tempat itu mencari tempat lain untuk mendirikan sholat. Jadi misalnya sekarang seperti ini, ikhwah, antum tidur di kamar, la qaddarallah sampai pagi nggak ada yang bangunin, sampai subuh ini sudah lewat. Sunnahnya adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi berpindah tempat, mencari ruangan lain untuk melaksanakan sholat. Bukan di tempat itu, tapi mencari ruang lain untuk melaksanakan sholat. Ini sunnahnya, berpindah dari tempat kita tidur atau dari tempat kita tertidur, mencari tempat lain untuk mendirikan sholat. Misalnya antum tidur di kamar antum, ternyata kebablasan, hilang waktu subuhnya, antum wudu, maka jangan sholat di kamar. Tapi sunnahnya seperti yang dilaksanakan oleh Nabi SAW, beliau mencari tempat yang lain, lalu mengumandangkan azan, lalu kemudian sholat. Dan dari hadis ini juga, untuk kita atau untuk umat muslim yang tertinggal sholat, disyariatkan tetap mengumandangkan azan. Bagi antum yang tertinggal sholatnya karena ketiduran atau karena yang lain, tetap disyariatkan mengumandangkan azan. Di sini Nabi memerintahkan kepada Bilal, Bilal azan. Kalau kita mungkin misalnya tertinggal sholat subuh, kita langsung buru-buru. Oh, ini sudah habis waktu sholat subuh, langsung ke hammam, langsung sholat tanpa mengumandangkan azan. Sunnahnya adalah tetap mengumandangkan azan. Syariatnya tetap mengumandangkan azan, iqamah, lalu kita melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW atal Musdalifah. Nabi mendatangi Musdalifah. Jadi di saat musim haji, di saat kita berada di Arafah, siang harinya, atau kalau jamaah Indonesia sekarang dari pagi sampai sebelum terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari, sore sekitar setelah sholat asar,
kita berjalan menuju Musdalifah. Bisa berjalan kaki, bisa naik bis. Berjalan menuju Musdalifah. Sesampai di Musdalifah kita menjamak 2 salat, yaitu salat maghrib dan salat isya. Sebenarnya nggak jauh jalannya, nggak jauh. Cuma karena padat jadi lambat sampainya. Nah, Nabi SAW di saat haji, di saat beliau sampai di Musdalifah, beliau salat jamak antara maghrib dan isya bi adzanin wahid, dengan satu adzan. Para ulama mengatakan 1 adzan 2 iqamah, ada yang mengatakan 1 adzan 1 iqamah. Maksudnya setiap adzan, setiap sholat ada adzan dan ada iqamahnya. Tapi hadis ini, hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW di saat di Musdalifah, beliau hanya memerintahkan sahabatnya untuk mengumandangkan adzan sekali, kemudian iqamah di setiap sholatnya. Dan ini yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama, yaitu 1 kali adzan untuk 2 kali sholat. Apakah ini hanya berlaku untuk mereka yang haji di Musdalifah atau berlaku untuk semua yang menjamak sholat? Para ulama mengatakan ini berlaku untuk semua yang menjamak sholat. Semua yang menjamak sholat, yaitu 1 kali adzan dan 2 kali iqamah. Wallahu a'lam bissawab. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, jama'an Nabi bainal maghrib wal isya biqamatin wahidah. Nah, Ibnu Umar di sini mengatakan enggak, Nabi itu di saat beliau menjamak salat antara isya dan maghrib, beliau hanya menggunakan 1 kali iqamah. Jadi iqamahnya hanya 1 kali, misalnya di maghrib, selesai maghrib langsung berdiri langsung salat lagi. Akan tapi para ulama mengatakan, masyhur yang dikenalkan oleh para ulama, bahwa salat 1 kali iqamah, tapi azannya hanya 1 kali untuk 2 salat. Iqamahnya di masing-masing salat ada iqamah. Wallahu a'lam bissawab. Dan Abu Daud mengatakan likulli shalah, iqamah setiap salat. Baik. Hadis yang selanjutnya dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum, mereka berdua mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal Bilal yu'adzinu bil-lail faqulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum wa kana rajulun a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta asbahta, muttafaqun alaihi wa fi akhirih idraj. Dari Ibnu Umar dan dari Aisyah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka berdua, mereka berdua mengatakan hadis bahwa berkata Rasulullah SAW, sesungguhnya Bilal yu'adzinu bil-lail, Bilal itu azannya masih waktu malam, belum masuk waktu subuh. Fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum, maka untuk kalian yang berpuasa makan aja, minum aja sampai azannya ibnu ummi maktum, sampai ibnu ummi maktum azan. Jadi muadzinnya Rasul SAW itu ada 2 di zamannya Nabi SAW. Untuk sholat subuh saja, sholat yang lainnya Bilal. Ada 2. Yang pertama adalah Bilal. Bilal ini azan, para ulama mengatakan azannya Bilal di pertengahan malam, di waktu sholat isya sudah selesai. Kan kalau kita bahas kemarin masalah waktu sholat isya, selesainya itu sekitar jam 11. Untuk yang darurat boleh sampai subuh. Nah, Bilal azannya itu sekitar jam 3. Kemudian Nabi mengatakan kalau Bilal azan makan aja, teruskan aja makannya. Sampai siapa yang azan? Sampai Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum adalah sahabat yang buta. Sahabat yang buta. Beliau nggak bisa melihat matahari, beliau nggak bisa melihat fajar shadiq, fajar kadzib, tapi beliau hanya diberitahukan oleh sahabat-sahabat yang lain, sudah masuk waktu subuh. Dari sini para ulama mengatakan boleh atau sah hukum azan bagi mereka yang tidak mengetahui atau tidak bisa membedakan sudah masuk atau belum waktu sholat. Mereka hanya mendapatkan kabar dari orang lain, maka hukum azannya sah. Misalnya sekarang anak-anak, mereka nggak tahu ini sudah masuk waktu subuh atau belum. Mereka nggak tahu sudah masuk waktu isya atau belum. Tapi ada orang tua yang mengatakan, nak, sudah masuk waktu isya, adzan. Maka hukumnya azannya anak ini sah, walaupun dia tidak dapat membedakan sudah masuk atau belum waktu sholat, karena dia mendapatkan kabar dari yang lain.
Berdasarkan siapa? Berdasarkan dalil dari Ibnu Ummi Maktum. Para ulama juga dari hadis ini mengambil kesimpulan fikih bahwa sunnahnya azan subuh adalah sebanyak 2 kali. Sunnahnya azan subuh sebanyak 2 kali. Karena ini yang diamalkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Azan yang pertama untuk mengingatkan mereka yang belum sholat witir, untuk membangunkan mereka yang ingin sahur. Kemudian azan yang kedua untuk memanggil orang-orang menuju ke masjid. Wallahu a'lam bis-shawab. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan suatu hari Bilal azan sebelum masuk waktu subuh. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarji'a fayunadi. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal untuk kembali dan memanggil ala innal abdi nam, sesungguhnya hambaku masih tidur. Dan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Para ulama mengatakan tidak perlu melihat ke hadis tersebut. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nida, faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Muttafaqun alaihi. Walil Bukhari an Muawiyah radhiyallahu anhu mithluh, dan dari hadis Muawiyah sama juga seperti itu. Hadis ini adalah hadis tentang seorang muslim menjawab muadzin, dan dilanjutkan dari Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab, beliau mengatakan di saat muadzin mengatakan hayya 'alatain, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka menjawablah dengan la haula wala quwata illa billah. Baik. Sekarang kita bahas satu-satu. Hukum menjawab adzan. Sebagian para ulama mengatakan hukum menjawab adzan hukumnya wajib. Karena di sini ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan keadaan kita sekarang di Indonesia? Masjidnya ada banyak. Kita sudah menjawab adzan di sini, ternyata masjid di sebelah baru adzan. Baru jawab masjid sebelahnya adzan lagi. Para ulama mengatakan cukup dengan menjawab satu masjid. Cukup dengan menjawab satu masjid. Ini yang pertama, permasalahan pertama. Lalu bagaimana dengan orang sholat? Apakah orang sholat tetap harus menjawab adzan atau tidak? Ulama berbeda pendapat menjadi 2. Ibnu Taimiyah mengatakan orang sholat tetap menjawab adzan. Ibnu Taimiyah. Jumhur, mayoritas para ulama mengatakan azan untuk orang sholat tidak perlu dijawab. Tidak perlu dijawab untuk yang melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian perkataan hayya 'alatain, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Sebagian para ulama mengatakan perkataan la haula wala quwata illa billah ini adalah perkataan untuk meminta ampunan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan isti'an, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita dipanggil untuk menunaikan salat, maka kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita dimudahkan dalam mendirikan salat. Makanya sunnah dari sebagian para sahabat dan sebagian para tabi'in, di saat mereka ingin mengangkat beban-beban yang berat, misalnya mereka ingin mengangkat bahan bangunan atau mereka ingin mengangkat barang dagangan mereka, mereka mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ini sunnahnya mereka. Karena ini perkataan dalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat muadzin menyebutkan hayya 'alas shalah, maka termasuk sunnah menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam bis-shawab.
Lalu bagaimana dengan yang azan? Apakah muadzin harus menjawab azannya sendiri? Perkataan Ibnu Taimiyah dan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, iya. Muadzin menjawab azannya sendiri. Setelah dia mengucapkan Allahu Akbar, dia menjawab azannya. Kemudian dia azan lagi dan menjawab lagi. Ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah Taqiyuddin rahimahullahu taala. Dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Ya Rasulullah, jadikanlah saya imam umatku, imam kaumku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, anta imamuhum waqtadi bi'ad'afihim wattahid muadzinan la ya'khudhu ala adanihi ajra. Suatu hari Utsman bin Abil As datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, karena beliau mengetahui pahalanya seorang imam, beliau datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, buatlah saya ini menjadi imam. Dari hadis ini ya ikhwah, bahwa imam itu harus ditunjuk, bukan tiba-tiba main maju dan main dorong aja, enggak. Imam itu harus ditunjuk. Imam rawatib itu harus ada. Makanya di saat kita safar, sunnahnya kita menunjuk amirus safar, agar suatu saat misalnya menjadi imam, dia yang menjadi imam salat. Harus ada amirus safar. Ini sunnah yang sudah mulai hilang, menunjuk seseorang menjadi ketua safarnya, pimpinan safarnya. Ditunjuknya imam, dia akan menjadi patokan untuk semuanya. Imamnya mengatakan sholatnya kita tunda, sholatnya ditunda, terserah imamnya. Makanya antum di saat antum berada di masjid, kemudian imamnya telat, antum tidak boleh tiba-tiba harus menunjuk orang, antum jadi imam, ini ustadznya nggak datang. Nggak bisa. Bahkan para ulama mengatakan kita harus menunggu imam tersebut datang. Kapan boleh diganti imamnya? Sampai waktu sholat sudah mau habis. Sampai waktu sholat sudah mau habis. Jadi misalnya sekarang zuhur, ustadznya belum datang, sampai jam 1:30 belum datang, antum sudah mulai gelisah nih. Wah, gimana nih? Harus kita dirikan sholat sendiri saja. Para ulama, termasuk dari ulama mutasyaddidin, termasuk ulama yang keras, mereka mengatakan hukum sholatnya tidak sah. Hukum sholatnya tidak sah jika dia mengambil imam yang lain. Harus imam yang sudah ditunjuk. Makanya penunjukan imam ini hal yang penting. Menunjuk imam, kita menunjuk misalnya sekarang, misalnya di sini, di perumahan ini misalnya. Hukum awalnya, asalnya adalah yang menunjuk imam adalah pemilik masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, misalnya nggak ada pemilik masjid, orang-orang yang sholat di sini. Misalnya yang sholat di sini kalau subuh ada dari rumah A, B, C, D, E, F sampai seterusnya. Orang-orang tersebut berkumpul, udah kita tentukan siapa imamnya. Fulan imam, oke, fulan imam. Atas kesepakatan seluruh tetangga masjid. Kita lanjutkan ba'da adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Untuk permasalahan imam ahibati fillah, maka ini adalah amanah. Dan kita tidak bisa sembarangan untuk menggantikan imam. Di saat imam tidak datang, maka kita harus menunggu imam jika tidak ada imam cadangan. Kalau kita mendengar ceritanya Nabi SAW di akhir hayat beliau, di saat beliau sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai tidak dapat datang ke masjid, kemudian dia mengatakan kepada Aisyah, "Mur Abu Bakrin ayyusalliya bin nas." Perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam untuk umat muslim.
Abu Bakar menolak. Kemudian mengatakan, kami menunggu wahai Rasul. Sahabat menunggu. Sampai ketika suatu saat Abu Bakar menjadi imam. Kemudian Nabi SAW datang. Sehingga Abu Bakar ingin mundur agar Nabi tetap menjadi imam. Kemudian Nabi memberikan isyarat, tetaplah menjadi imam. Sehingga para ulama tarikh mengatakan ini satu-satunya salat imamnya ada dua, yaitu Abu Bakar mengikuti Nabi SAW dan para sahabat mengikuti Abu Bakar. Permasalahan imam ini permasalahan yang cukup berat, ahibati fillah. Tidak sembarangan imam bisa diganti, atau jika imam berhalangan, tidak sembarang orang boleh menggantikan imam. Makanya lebih baik jika ada satu masjid, ada imam intinya dan ada imam penggantinya jika imam inti tidak dapat hadir. Anta imamuhum waqtadi bi'atafihim. Kalian jadi imam, kamu jadi imam, dan ingat kamu harus melihat yang paling lemah di antara kalian. Ini patokannya, mencari yang paling lemahnya dulu. Kalau yang paling kuatnya, banyak orang bisa sholat dalam waktu 2 jam, 3 jam. Tapi kita harus melihat yang paling lemahnya dulu. Wattakhidh mu'adziran la ya'khudh an adhanihi ajra. Dan carilah muadzin, tentukanlah muadzin. Di sini para ulama mengatakan bahwa yang menentukan muadzin adalah imam, bukan DKM-nya. Nabi SAW di saat beliau menunjuk seseorang menjadi imam, Nabi mengatakan, wattahid muadzinan. Cari satu muadzin. Kamu yang tentukan muadzin. La ya'khudhu ala adhanihi ajra. Muadzin tersebut tidak mengambil upah dari azannya. Akhrajahul khamsah wa hassanahu Tirmidzi wa shahhahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 sunan. Dan Imam Tirmidzi membenarkan hadis ini, dan Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini, dan Hakim membenarkan hadis ini. Wallahu a'lam bissawab. Sampai sini ada yang ditanyakan ya ikhwah? Fadhil. Jika kita mau subuhan itu sudah bunyi komat kan, tapi pada dua di jalanan banjir gitu, apakah Gimana? sudah subuhan bunyi komat sudah, nah kita mau ke masjid itu banjir, pada dua banjir di jalanan kerja. Sholat subuh mau keluar banjir, apa hilnya, gimana penyelesaiannya? Sholat di rumah. As-sholatu fi buyutikum. Sebagian para ana lupa hadisnya, asar dari para sahabat bahwa dahulu di saat azan, di saat waktu hujan atau banjir, mereka mengumandangkan dengan as-sholatu fi buyutikum. Sholatlah di rumah-rumah kalian. Ada dalilnya dan sahih. Dalilnya sahih. As-sholatu fi buyutikum. Sholatlah di rumah-rumah kalian. Ini dikumandangkan saat azan. As-sholatu fi buyutikum. Sholatlah di rumah-rumah kalian. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang ditanyakan yang lain ya, Pak? Kita ajan lagi Pak. Azan. Sebaiknya azan. Sebaiknya azan lagi. Karena azan yang pertama untuk masjidnya, bukan untuk kita. Cukup? Alhamdulillah. Kita akhiri sampai sekian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.